Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Maulidia, mahasiswa Prodi PGSD IKPGR Wates kelas 1C. Di sini saya akan mendongeng cerita tentang pangeran kecil untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Keterampilan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Desta Yolandi Rahayu Sulestiawati MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kakak akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Pangeran Kecil. Kutemui seorang teman di kolong tempat tidur. Seperti tikus, ia mengobrol di kamarku, bersembunyi di sudut gelap, menangis terseduh-seduh. Aku merangkak ke dalam kolong untuk mencarinya. Astaga, tubuhnya hanya sebesar botol, akan tetapi jempol kakinya besar seperti jempol kaki dan bersembunyi dan menembus sepatunya yang bagus. Ia tampak khawatir, kuberi dia senyuman. Aku pangeran kecil, katanya terpisah. Penyihir istana menyihirku karena pagi ini aku mengganggunya. Aku bisa kembali seperti semula bila aku melakukan 4 perbuatan baik dalam waktu sehari. Aku bingung perbuatan besar apa yang aku suka lakukan. Sepertinya pangeran itu berkata jujur. Pakaiannya memang mewah seperti seorang pangeran. Kuangkat badannya lalu merangkak mundur. Kubawa teman baruku ke dapur. Pangeran kecil, kami hanya punya sedikit makanan, kataku sambil mengukur bangku nasi. Nyaris kosong. Kami sudah selesai sarapan. Sisa nasinya dibawa ayah ke ladang. Pangeran kecil melompat ke dalam piringan nasi di atas meja. Sementara ia makan, aku mulai berpikir tentang perbuatan besar apa yang bisa kami lakukan. Tak mungkin membangun istana atau menaklukkan negeri dalam 1 hari. Mari kita pergi ke atas bukit, mungkin di atas sana kita bisa mencari jawaban. Saat di atas bukit, terdengar suara cerita seekor rubah. Tolong, tolong. Seekor rubah terjepit pohon yang tumbang. Aku mendekat dan berkata, aku akan menolongmu nanti. Sekarang aku dan temanku tak punya waktu. Kami harus memikirkan hal-hal besar dulu. Akan tetapi di atas bukit kami terus tidak tenang. Terpikir karena rubah yang malam itu terus menolong. Pangeran kecil pun berlari kencang menuju bukit untuk menolongnya. Setelah menolong rubah itu, aku pun berkata, mari kita menyusuri sungai. Siapa tahu kita bisa melakukan perbuatan besar di sana. Kataku setelah kami susah payah mengangkat pohon untuk membebaskan rubah tersebut. Air sungai mengalir deras. Ada seekor anak lembu. Anak lembu di sana. Ia menjerit, tolong, tolong. Kenapa itu? Teriak lembu itu timbul tenggelam. Ia akhirnya berhasil menggapai batu di tengah. Bisakah kau menunggu di sini? Bisakah kau menunggu di situ? Teriakku dan terus menunggu. Aku dan temanku harus melakukan perbuatan besar dahulu. Tidak bisa. Batu ini licin. Aku harus deras. Aku tidak bisa bertahan lama. Kita harus menyelamatkan sekarang. Pangeran kecil itu
memutuskan. Kami lalu menarik lembu itu dengan bambu panjang. Lembu itu selamat. Itu selamat sekarang. Pangeran kecil kami kelelahan. Ngantuk ibu. Kami kelelahan dan beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba terdengar jeritan dari atas pohon. Tolong, telurku. Sebuah telur meluncur keras di atas mukaku. Kemudian aku sadar penuhnya telur itu telah mendarat. Telur itu telah mendarat di tangan pangeran kecil. Induk burung bercicit. Hampir saja aku memecahkan telurku. Maukah kalian mengambilnya dan kembalikan ke sarang? Baik, kakakku. Segera aku panjat pohon dan mengembalikan telur itu ke sarangnya. Aku haus ketika turun kembali. Kulihat sebuah sumur tak jauh dari sini. Mari kita ke situ. Tampak seorang laki-laki tua di dekat sumur. Ia sangat girang melihat kami datang. Tuhan mengirimkan kalian kemari, teriaknya. Tolonglah, aku menjatuhkan timba dan tali ke dalam sumur. Aku segera mengumpulkan akar-akar kayu, akar-akar dan pengumpulnya. Kusambung akar-akar dan tali-tali itu menjadi tali yang kuat. Pangeran kecil menemukan sebuah botol dan mengganti timba. Kami bertiga pun minum dengan puas. Terima kasih atas kebaikan kalian, kata laki-laki tua itu sambil bangkit berdiri. Semoga Tuhan memberkati kalian, ujarnya lalu. Saat itu menjelang petang, matahari perlahan terbenam. Sukacitaku menjadi padam. Aku baru ingat pangeran kecil belum melakukan perbuatan besar. Sihir itu tidak akan hilang. Temanku akan tetap kecil dengan jempol besar. Pangeran kecil duduk di punggungku, menepuk aku lembut. Aku menoleh perlahan. Aku malu karena gagal membantunya. Kulihat kedua kakinya menggantung di dadaku. Sepatunya berwarna keemasan berbentuk laci. Tak ada tanda-tanda pernah jempol. Aku tetap duduk. Aku telah kembali seperti semula. Pangeran meluncur dari aku ke lautan. Ia masih tetap kecil. Wajahnya tampak, nakal dan ceria. Aku heran dia bergembira mengangkat kedua kakinya berhasilnya berhenti. Tadi aku mendengar bisikan begini. Kau telah melakukan 4 perbuatan kecil tapi besar. Tanganku caci. Semoga kau mendapatkan pelajaran. Lalu kau jempol kakiku kembali kecil, cerita pangeran. Aku akan pulang. Aku harus minta maaf kepada penyihir kerajaan. Ternyata mengganggu orang lain membuat malu sendiri. Aku juga akan mengirim petualang untuk memperbaiki dinding kamarmu. Oh, tidak usah. Aku bisa menutupi dengan batu kalau aku masih terpana. Sebelumnya, aku pikir tubuhnya lah yang akan membesar, bukan jempol kakinya yang muncul. Kalau begitu, aku beri hadiah. Undang kau dan orang tuamu untuk makan di istana. Nanti malam, kami akan menyebut dengan rencana. Senyumku langsung mengembang. Orang tuaku pasti senang bila aku melakukan perbuatan kecil, tapi bagi kedua orang tuaku sekarang berpesta di negeri kurcaci sampai kenyang.